arah timur, yaitu dari arah Dan Mogot ke Latumeten, itu kita tutup layang pesingnya. Semua harus lewat bawah. Yang kritikal dan esensial bisa lurus, yang non kritikal esensial kita putar balik atau dia hanya bisa berbelok ke jalan panjang, belok kanan. Ya. Yang dari arah jalan panjang itu hanya bisa ke kiri, ke arah jalan Dan Mogot. Nanti dia putar balik, baru nanti ikut ke titik penyekatan. Ya. Next. Kemudian untuk yang di depan Basura, underpassnya, untuk yang kritikal esensial bisa lurus ke arah masuk ke kolong underpass, lurus ke arah Kasablanka. Tapi yang non kritikal dan esensial itu kita naikkan ke atas, belok kiri dan ke arah DI Panjaitan. Termasuk juga yang dari DI Panjaitan mau ke arah Kasablanka atau belok kiri ke Jalan Basuki Rahmat itu kita tutup. Ya. Next, ini untuk yang di Jalan Fatmawati dan Antasari. Di Jalan Fatmawati ini tidak ada penyekatan, tidak ada pemeriksaan. Jadi semua ditutup total kalau pagi, ya selama masa penyekatan. Pemeriksaannya ada di Antasari. Ya, kalau pagi ini supaya tidak mengganggu di persimpangan. Jadi yang keluar dari tol maupun yang putar balik maupun yang dari arah Pondok Labu itu semuanya harus ke kanan. Nanti kita periksanya di depan Talavera, ada pertigaan di sini. Next. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Ya. Jadi jam 6 sampai jam 10 kita akan laksanakan penyekatan, artinya yang kritikal dan esensial. Ya, yang kritikal dan esensial lah yang bisa melintas. Kemudian pukul 10 sampai 20 penyekatan itu kita tutup. Hanya nakes, dokter, perawat, darurat. Darurat itu berarti termasuk TNI Polri, itu yang bisa melintas. Pukul 22 sampai pukul 6, karena memang arus lalu lintas sudah sepi, maka kemudian penyekatan kita lepas. Jadi saya menghimbau, kami semua menghimbau kepada teman-teman yang bergerak di bidang sektor kritikal esensial, silakan Anda bergerak dari jam 6 sampai jam 10. Karena berdasarkan pengamatan selama beberapa hari pelaksanaan PPKM darurat, yang bergerak di atas jam 10, itu rata-rata adalah bukan yang kritikal dan esensial. Tapi penyekatan itu tetap kami jaga, khusus kami buka untuk nakes, dokter, perawat, darurat, termasuk TNI Polri, oksigen dan sebagainya. Ya. Di luar itu kami tidak melayani. Karena kita anggap yang kritikal dan esensial itu seluruhnya sudah masuk kerja. Kemudian kalau malam ini kemudian tidak ada penyekatan. Ya. Saya rasa itu Pak Kabid Humas terkait dengan penambahan 100 titik yang akan kita mulai pada pukul 06.00. Oke, terima kasih Pak Dir. Silakan Pak Kadisub. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Dirlantas, Pak Karo Ops, Asop Kodam, Pak Irwan dari Satpol PP. Jadi terkait dengan penambahan jumlah titik penyekatan, ini harus dipahami bahwa saat kita sedang melaksanakan darurat dan tentunya dalam pelaksanaan PPKM darurat sudah diatur regulasi bahwa terhadap kegiatan ataupun sektor non-esensial itu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau 100% WFH.
Dan untuk itu melalui penyekatan 100 titik yang akan dimulai pada besok total di wilayah hukum Polda Metro Jaya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita taati dan kita laksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Kodam Jaya di bawah koordinasi langsung Kepolisian Metro Jaya, Polda Metro Jaya, tentu akan bahu-membahu dalam melaksanakan tugas pengawasan dan mengawal pelaksanaan PPKM darurat ini. Barangkali demikian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadisub. Dari ini mungkin teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi, kegiatan penyekatan masih berlangsung. Tapi cara bertindak dan teknik sekarang yang terbaru yang disampaikan oleh Pak Dirlantas tadi, bersama Pak Kadisub, ini hari ini kami sedang menyusun untuk titik-titik termasuk kekuatan personil tersebut untuk menempati pos-pos penyekatan yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan nanti malam atau besok pagi sudah bisa bermain di 100 titik. Tetapi kegiatan penyekatan yang sedang berlangsung, yang selama ini sudah berlangsung selama PPKM darurat ini tetap berjalan. Ini mungkin teman-teman sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat yang memang sudah ketentuan non-esensial, non-kritikal tidak perlu harus ke kantor, juga pimpinan perusahaannya. Kami tegaskan lagi, pimpinan perusahaan yang masih memaksakan pegawainya untuk bekerja dan ditemukan oleh tim Satgas, baik itu Satgas Justisi maupun Satgas Penegakan Hukum, akan kami tidak tegas. Kalau tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah saja. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, saya dapat titipan dari Bapak Dirlantas Jawa Tengah bahwa mulai tanggal 16 hari Jumat sampai tanggal 22 hari Kamis ada 27 pintu tol, exit tol yang di Jawa Tengah itu kemudian ditutup dan dilakukan penyekatan. Ya, bisa ditayangkan nggak? Jadi ini juga karena apa? Karena banyak juga masyarakat Jakarta yang akan berangkat ke Jawa Tengah, terutama ini juga bagian dari antisipasi untuk orang-orang yang mencoba untuk mudik atau bepergian pada masa Idul Adha. Jadi ini adalah titik-titiknya, mulai dari keluar Pejagan, Brebes, Brebes Barat, Brebes Timur, Tegal Slawi, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weari, Kendal, Kaliwungu, Krapia, Boyolali, kemudian Tembalang, Banyumani, Kaligawe, Gayamsari, Jatingaleh, Serondol, Ungaran, Bawen, Tingkir, Sragen, Karanganyar, Gondongrejo, Kemplak. 27 titik ini tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 itu kemudian diadakan penyekatan. Ulangi, diadakan dan hanya bisa dilewati untuk yang kritikal dan esensial. Yang kedua tambahannya adalah bahwa mohon dipahami bahwa apa yang kami lakukan bersama-sama dengan TNI, Polri, dan Kodam, dengan Pemda, ini adalah untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk menurunkan angka COVID-19. Kita tahu angka kemarin di Indonesia 47.000, ini sudah ekor, ya. Di Jakarta masih 13.000, 12.000, ini juga masih cukup tinggi. Yang harus dipahami bahwa virus ini inangnya adalah manusia. Jadi kalau manusianya masih jalan-jalan, virusnya juga masih jalan-jalan. Nah, upayanya adalah satu, kita meningkatkan protokol kesehatan 5M maupun 3T. Yang kedua, kita berupaya untuk menurunkan mobilitas. Dan survei menunjukkan kalau kita mau melandaikan angka kurva ini, maka mobilitas harus turun antara 30 sampai 50%. Jakarta belum sampai. Penurunan mobilitas Jakarta baru di atas 20%. Itulah sebabnya kemudian kami mengadakan pengetatan untuk
penambahan titik penyekatan ini semua demi kepentingan masyarakat untuk kita bisa melandaikan angka COVID di Jakarta. Saya rasa itu tambahannya. Terima kasih. Oke, makasih ya.